Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan berbagai bentuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada khidmah ilmiah, saya membawa satu kitab, namanya kitab Usfur, Al-Mawaid Al-Usfur, yang di dalamnya terdapat 40 hadis. Materinya, muatannya terkait tentang akidah dan akhlak. Namun lebih dulu mari kita isi dulu dengan majelis doa. Yang pertama, mari kita doakan para ulama kita, para kiai kita, para ustadz kita yang ada di Indonesia, khususnya ada yang di sekitar kita. Mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan usia dunianya, berkah ilmunya, tambah rizkinya, untuk kepentingan kita di dalam urusan agama. Selanjutnya, untuk keamanan, kedamaian, ketentraman negara kita, mobil khusus kampung kita, mudah-mudahan senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk maksad atau hajat kita yang baik, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk rumah tangga kita, mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya, yang sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kesabaran dan ketawakulan, sakitnya menjadi kifarat dari dosa-dosanya. Amin. Yang terakhir, untuk para almarhum almarhumah yang sudah meninggal dunia ada di alam barzah, mudah-mudahan senantiasa ada di dalam ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah al-madhkurah biridhanillahi taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, majlis doa telah kita laksanakan. Kita masuk kepada kajian kitab Usfur. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan salah satu hadis yang ke-16, hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, annahu qala, sesungguhnya Ali telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai akhir, ila akhiriha, sampai akhirnya, ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar, berapa kali? Asyara marat, 10 kali. Lam yasil ilaihi dzambun fi dzalikal yaum, maka tidak akan sampai kepadanya dosa pada hari itu. Artinya oleh Allah Subhanahu wa taala dimaksum dari perbuatan dosa. Bagi orang yang membaca surat
Al-Ikhlas. Surat Qul Hu surat Al-Ikhlas. Di sini di dalam teks hadisnya itu bukan surat Al-Ikhlas, Bu. Man qara'a Qul Hu. Barang siapa yang membaca Qul Huwallah. Tahu surat An-Nasr enggak? Surat Idza hafal. An-Nasr sama Idza. Ya, dikatakan surat Qul Hu memang diawali dengan Qul Huwallah, itu kan. Surat Waqiah karena diawali dengan Al-Waqiah, itu Al-Waqiah. Tapi surat Al-Baqarah enggak diawali dengan Al-Baqarah, tapi dengan alif lam mim. Nah, itu. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas atau barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali setelah salat fajar dan setelah salat subuh, gitu ya. 10 kali, maka oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut akan dirasa, akan dijaga dari berbuat dosa, insyaallah. Itu. Ya kan itu. Rasul itu mulia, Nabi Muhammad itu mulia. Mereka dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Nah, kita sudah dikasih tahu juga tetap aja dilanggar kan gitu. Gitu. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar kita bisa terhindar dari perbuatan maksiat itu. Tuh. Selanjutnya, wa in jahada syaitan, meskipun setan itu berjihad untuk menggoda kita, tidak akan pernah bisa. Sekalipun setan berusaha memalingkan kita dari taat, sekalipun setan berusaha menjerumuskan kita ke dalam maksiat, kalau kita sudah dimaksum oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah, tidak akan pernah bisa kita melakukan maksiat. Itu. Nah, artinya salah satu fadilah surat Al-Ikhlas itu adalah terjaganya kita dari berbuat dosa. Itu surat Al-Ikhlas, surat Qul Hu di mana diturunkannya? Wa hiya suratun makkiyatun. Surat Al-Ikhlas diturunkannya di Mekah. Berapa ayat jumlahnya? 4 ayat. Berapa kalimat? 15 kalimat. Berapa huruf? 47 huruf. Pernah dihitung? Ya, kita tinggal dengar kata ulama selesai. Udah dihitungin kok sama ulama. Jadi berapa ayat? 4 ayat. Berapa kalimat? 15. Berapa huruf? 47. Oh, jadi tahu hurufnya. Per huruf dikawal oleh malaikat. Per huruf. Al-Quran ya. Per huruf itu. Selanjutnya masih terkait masalah, masih terkait fadilah Al-Ikhlas. Nah, kita ngaji tak Bu ya? Kita ngaji. Wa'an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ini sahabat lagi. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Ikhlas. Nah, ini disebut surat Al-Ikhlas. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas marratan wahidatan, 1 kali, u'tiya minal ajri kamithli ajri mi'ati syahidin, maka orang tersebut akan diberikan 1 pahala yang mana pahala tersebut mengimbangi 100 orang yang mati syahid. Tentu bihuduril qalbi, Pak. Ketika baca surat Al-Ikhlas bihuduril qalbi. Qul huwallahu ahad. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah 1 kali baca surat Al-Ikhlas pahalanya mengimbangi pahala 100 orang yang meninggal syahid. Terus itu dari Ubay bin Ka'ab, masih sahabat Rasul. Selanjutnya dari Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad. Berarti kan redaksi hadisnya beda-beda. Man qara'a surat Al-Ikhlas, ada man qara'a qul huwallahu ahad.
Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad marratan wahidatan satu kali, paka'annama qara'al qur'ana kullahu paka'annama qara'a thulutsal qur'an. Barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad satu kali, maka dia sama pahalanya dengan membaca Al-Qur'an sepertiga Al-Qur'an. Wa man qara'aha marrataini, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali, maka sama dengan membaca Al-Qur'an thulutsail Qur'an, yaitu 2/3 Al-Qur'an. Wa man qara'aha thalatsa marratin, barang siapa yang membaca 3 kali, maka sama dengan membaca Al-Qur'an kullahu, seluruhnya. Jadi terus baca Al-Ikhlas, baca Qur'annya kagak ya. Al-Ikhlas juga, Al-Ikhlas. Ini kalau untuk mengejar pahala. Kalau mengejar paham ya, mengejar petunjuk ya harus dibaca semuanya. Kan Al-Qur'an itu dilihat, dibaca, diartikan, dipahamkan, diamalkan, dirasakan, terus disebarkan. Quran teh ditempo, dibaca, dihartikan, dipahamkan, diamalkan, dirasakan, terakhir ditepikan. Itu kalau punya alatnya, kalau tahu ilmunya, gitu, ilmu untuk mempelajari Al-Quran. Seorang gubernur bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i, wahai Syekh, bahwasanya saya bisa baca Al-Quran tapi saya tidak bisa memahami Al-Quran, bagaimana caranya? Maka Imam Asy-Syafi'i menyuruh muridnya menulis balasan surat itu. Suratnya hanya 1 lembar, tapi balasannya sekitar 300 halaman. Ternyata itu kitab Ar-Risalah, itu kitab usul fikihnya Imam Syafi'i. Yang pertama kali ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah itu apa? Kaifal bayan, bagaimana mencari penjelasan dalam Al-Quran. Gitu. Nah, itu usul fikih itu. Kalau udah usia seperti ini ya tinggal pendekatan diri kepada Allah saja. Nah, bukan berarti menutupi tidak boleh belajar usul fikih. Ya silakan kalau memang masih semangat belajar usul fikih. Karena belajar usul fikih membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Itu. Kalau tanpa usul fikih ya nggak akan ada fikih. Gitu. Lanjutkan lagi. Wa man qara'aha 11 marratan, dan barang siapa yang membaca 11 kali, banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati min yakuntin hamra. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, maka Allah akan membangunkan dia di surga suatu bangunan yang terbuat dari batu yakut merah. Yakut merah itu apa ya? Yakut itu bukan zamrud. Kalau zamrud itu jabarjud atau jabarjad. Zamrud itu yakut yang semacam mutiara, intan yang merah itu. Nah, kalau sudah dibangunkan berarti itu menjadi milik kita, dibuatkan oleh Allah. Kalau dibuatkan oleh Allah, kita punya rumah di sana, kita kira masuk ke sana nggak kira-kira? Insya Allah. Pokoknya keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu sebedegong apapun, sedurhaka apapun, itu kan masih ada kesempatan masuk surga. Insya Allah dimasukkan ke surga. Orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang pertama kali terpleset ke dalam jahanam. Orang yang terakhir masuk surga. Nah, orang yang pertama diangkat dari neraka adalah orang yang terakhir terpleset ke neraka. Kan di dalam tafsir Yasin, di dalam Qomiyut Tughyan, termasuk di dalam kitab ini dijelaskan. Orang yang mau masuk ke surga itu jalannya berbeda-beda. Ada yang sampai ke surga dengan hanya kedipan mata sudah sampai ke surga. Ada, ya barusan dibaca surat Waqiah, masa nggak yakin juga aja kiamat, itu kan? Nah, setelah kiamat itu kejadiannya ada apa? Yaitu ada 2 pilihan, surga atau neraka. Bukan 2 pilihan, 2 ketentuan. Oh, kalau bisa milih yang milih surga semua, gitu kan? Ada 2 ketentuan, 2 kepastian. Pasti ke surga, pasti ke neraka. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kecuali Mu'tazilah, ada manzilatun bainal manzilatain. Tidak ke surga, tidak ke neraka. Itu bagi orang gila aja. Nah, kita kan tidak punya keyakinan seperti itu. Belum tidak menemukan dalil yang seperti itu. Gitu kan?
Itu kan akal yang menjawabnya. Kalau kita kan berdasarkan petunjuk wahyu Al-Quran hadis. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada yang berjalannya itu seperti barkun kilat. Ada yang terbang seperti burung yang tercepat. Ada yang berjalan seperti kuda yang paling hebat. Ada yang jalan kaki biasa. Ada jalan kaki sa'i, agak cepat dikit. Ada yang jalan biasa. Ada yang merondang ada yang ngesot, ada yang merangkak, ada yang merondang. Kan ngerondang beda dengan merangkak. Kalau merangkak pakai perut gitu. Nah, yang terakhir masuk surga adalah orang yang pertama kali terpeleset ke neraka. Jadi baru satu langkah sudah terpeleset, itu terakhir masuk surganya. Tapi bakal ada orang yang pertama kali diangkat dari neraka ke surga, yaitu orang yang sudah dekat ke surga terpeleset ke neraka. Itu di dalam kitab Tafsir Yasin dan kitab Penutup Jahan, termasuk dalam seperti sini ada khusus hadis tentang menjelaskan keadaan kiamat. Lah kan Sayyidina Ali pernah ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Ditanya apa? Selamat pagi wahai Ali, bagaimana kabarmu hari ini? Ini dari Sa'id bin Musayyab, hadis riwayatnya. Ya Rasulullah, di rumahku itu tidak ada apa-apa kecuali hanya ada air putih saja. Maka aku bingung bagaimana memberi makan untuk anak saya. Siapa? Hasan dan Husain. Oh, kamu bingung. Terus bingung lagi nggak? Ada bingung yang kedua. Apa bingung yang kedua? Saya bingung memikirkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut amalia saya nggak diterima taat saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bingung apa? Saya bingung dengan al-aqibah, artinya hari kiamat, nanti di akhirat. Bingung nanti di hari kiamat itu apakah saya selamat atau tidak. Itu kan? Karena hanya satu sahabat yang nggak dihisab. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq dihisab. Itu. Umar bin Khattab dihisab, dikasih buku catatan. Itu Umar bin Khattab. Begitu kan. Nah, kalau Abu Bakar enggak, dengan 70.000 yang disyafaati oleh Abu Bakar, langsung enggak bigor hisab itu, tanpa hisaban langsung masuk ke surga. Itu. Nah, kalau Umar bin Khattab yang pertama kali memegang buku amaliyah catatan manusia itu, yang pertama kali adalah Umar bin Khattab di sebelah kanan. Nah, itu ya, kalau Nabi ya enggak dihisab lah. Oh, itu kan itu nanti. Ya nanti itu udah dikasih tahu sekarang. Kita mau milih yang mana? Mau milih senang atau milih susah? Kalau sekarang waktunya milih. Kalau nanti enggak bisa milih. Itu kan? Sekarang masih waktunya untuk memilih. Gitu. Jadi pangkat Sayyidina Ali saja bingung dengan keadaan nanti di hari kiamat atau nanti di akhirat. Selanjutnya bingung apa lagi? Ya saya bingung bingung dosaku takut nggak diterima oleh Allah, taubatku nggak tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, terus satu hari Sayyidina Ali keluar ketemu dengan Salman. Lalu tanya lagi sama Salman, selamat pagi Salman, apa kabar pagimu hari ini? Maka sahabat Salman menjawab, ya Amirul Mukminin. Itu di hadis yang ke-22. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bahwasanya saya pagi hari ini sedang menghadapi 4 kebingungan, 4 kegelisahan. Sama mirip dengan Sayyidina Ali. Lalu kata Sayyidina Ali, apa saja? Coba hitung. 1, saya bingung dengan keluargaku, yatlubunal khubza. Saya sedang mencari roti untuk makan keluargaku. Jadi bingung dengan keluarganya. Yang kedua, bingung dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut nggak diterima. Yang ketiga, bingung dengan maksiat, takut tobatnya nggak diterima, dan bingung dengan malakul maut. Mikiran malakul maut, Ajrail, kapan datangnya, sedang apa dan di mana kita nggak tahu. Nah, pagi hari seorang sahabat ini yang ketemu dengan Rasul sudah menghadapi 4 kebingungan. Untuk menghadapi Ajrail saja bingung.
Gitu kan. Bingungnya apa? Takutnya kita dalam keadaan tidak muslim. Takutnya dalam keadaan su'ul khatimah. Itu. Lalu ketika sudah curhat seperti itu, Salman ditepak oleh Sayyidina Ali. Absyir ya Salman, bahagialah kau Salman. Loh kok bahagia? Kan saya sedang bingung, sedang bimbang, sedang resah. Kok dikatakan bahagia? Maka kata Sayyidina Ali, saya juga pada suatu pagi ketemu dengan Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kata Rasul, absyir ya Ali, bahagialah kau ya Ali. Kenapa harus bahagia? Karena fa inna ghammal iyali sitrum minan nar. Bingung, resah memikirkan anak dan istri, ya Bapak-bapak, itu. Bingung, resah karena memikirkan nafkah anak dan istri, itu sitrun minan nar, sebagai benteng dari api neraka. Itu. Bingung memikirkan nafkah makannya dari mana, bagaimana carinya, kan gitu. Tapi bukan hanya sekedar bingung, bingungnya saja sudah dapat pahala, apalagi kalau mencarikan nafkahnya, kan gitu. Bingungnya saja sudah jadi pahala, jadi benteng dari api neraka. Terus wa ghamma ta'atil khaliq amanun minal adzab. Ketika resah memikirkan kualitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amanun minal adzab, akan menjadi keselamatan dari siksaan Allah. Dan memikirkan tentang akhirat, jihadun, itu adalah sebuah jihad. Gitu kan? Wa wa afdalu min ibadat sittina sanah, dan itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Dan yang terakhir, wa ghamma malakil maut, dan ketika resah dalam takut menghadapi malakul maut, itu merupakan kafaratun lidzunub, kafaratudz dzunub kulliha, yaitu kifarat dosa. Nah, terkait urgensi terkait pentingnya seorang kepala rumah tangga, itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Diwajibkan bagi seorang ayah atau suami itu menafkahi anak dan istrinya bil ma'ruf, tapi dengan harta atau nafkah yang baik. Ada sebuah hikayat. Kata Sayyidina Ali, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, inni asaitu, gitu kan? Asaitu fatahhirni, saya telah melakukan perbuatan dosa. Mohon sucikan saya dari perbuatan dosa tersebut. Lalu Rasul bertanya, wa ma isyanuka, apa dosamu? Qala, maka si laki-laki tersebut menjawab, astahyi min an aqul, saya malu untuk menceritakannya. Oh, itu kan, siapa yang mau menceritakan dosanya? Gitu kan? Kata si laki-laki tersebut ingin disucikan dosanya, tapi malu untuk diceritakan dosanya. Pokoknya saya ingin dibersihkan lah gitu. Tapi disuruh ngaku enggak mau. Lalu Rasul menegurnya, bagaimana kamu ini? Kamu itu malu kepadaku untuk menceritakan dosamu, sementara kamu tidak malu kepada Allah yang menyaksikan dosamu. Itu ya? Kepada Nabi malu mengaku dosa, sementara ketika melakukan dosa tidak malu kepada Allah yang menyaksikanmu. Kum, berdiri kamu, fakhruj min indi, keluarlah kau dari rumahku. Oh, diusir ke Rasul. Itu. Jangan sampai nanti turun api menyambar rumahku ini, ya kata Rasul itu. Nah, akhirnya si laki-laki tersebut keluar dari rumah Rasul dalam keadaan khaiban, asian, bakian, rugi, putus asa dan menangis. Tak selang lama turunlah malak Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad. Nah, ini maksudnya Rasul. Ini maksudnya Rasul kan? Artinya ketika Rasul sudah mengusir, langsung datang malak Jibril kan gitu. Dimaksud, ya Muhammad, hei Muhammad, lima yistal asi, kenapa kau bikin putus asa orang-orang yang berdosa, orang yang berdosa tersebut, padahal dia sudah memiliki tebusan dosa itu. Meskipun dosa tersebut dia itu banyak dosanya, orang tersebut banyak dosanya meskipun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, wahai sahabatku Jibril alaihi salam, wa ma kafaratuhu, apa kifarat dosa dia itu sehingga engkau turun ke sini membelanya, gitu kan? Maka menjawab Jibril, lahu sabiyun sogirun,
bahwa si laki-laki tersebut punya anak kecil. Anak kecil tersebut fa idza dakhala fi baitihi was-sabiyyu yastaqbiluhu. Ketika si bapaknya pulang ke rumah, anaknya sudah menyambutnya, gitu kan? Lalu si bapaknya menyerahkan bawaan merek permen hiji, gitu kan? Asyik bapak datang bawa dodol kacang, ya gitu. Itu anaknya bahagia ketika bapaknya bawa oleh-oleh, meskipun oleh-oleh itu tidak berseberapa, tapi anaknya berasa bahagia. Itu. Nah, maka kata itu fa idza fariha as-sabiyyu yakunu kafaratan li dzambihi. Ketika anaknya bahagia, maka kebahagiaan tersebut menjadi kifarat atas dosa bapaknya. Wah, makanya bahagia kan ini memotivasi. Nah, kalau sekarang ya ke cucu lah mungkin, Pak. Ke cucu. Atau enggak ke cucu, ke anak kita kasih tahu bahagiakan cucu saya gitu. Itu bahagia kan. Itu jadi kifarat. Nah, jadi kita ketahui bahwa anna farha auladikum kafaratun lidzunub, membahagiakan anak-anak kalian. Nah, di sini itu adalah kifarat dari dosa wa najatun minan nar, dan keselamatan dari neraka. Itu kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah, Jibril ku dalil gitu kan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Surat At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya di dalam harta kalian dan anak kalian terdapat fitnah, ujian. Tapi kalau bisa melampaui ujian tersebut, wallahu indahu ajrun azim. Allah sudah menyiapkan pahala yang besar ketika membahagiakan anak kita. Anak itu kadang-kadang menyebalkan, kadang-kadang itu pelucuin gitu, lucu. Tapi ketika menyebalkan jadi fitnah, ketika kita bisa melewati hal yang menyebalkannya itu, wallahu indahu ajrun azim. Gitu. Bahkan di dalam kitab Qamil Tughyan itu dijelaskan gini, bila seorang istri tidak melakukan sholat, gitu kan, jangan kau pukul. Gitu. Seorang istri tidak mau sholat, jangan kau pukul. Kalau istri tidak menjalankan hak suami, baru boleh pukul. Karena sholat hak siapa? Allah. Biar Allah yang mulia. Tapi kata si Azwajar, wajib mengingatkan. Ya kalau itu wajib mengingatkan, wajib. Kalau tidak mau juga, ya jangan sampai dimutilasi lah, jangan jadi pukul-pukul gitu. Dan itu banyak yang kayak gitu kan. Itu. Ada seorang, mohon maaf, ada seorang Habib gitu, punya istri janda, istrinya itu, yang mana jandanya itu katakanlah sosialita lah, sosialita tegumah lah, apalah, sosialita lah. Itu sosialita, pakaiannya itu pakai jin tapi di atas lutut. Ya jin sampai itu, pakai kaos sambil bawa tuntun kicik anjing. Tapi bawa gitu. Itu istri seorang Habib. Bahkan yang punya taufik itu Allah, saya berdoa 1 tahun itu tidak sholat si istri itu, susah. Terus si Habib berdoa terus. 2 tahun mulai memperbaiki pakaiannya. Nah 3 tahun sholat sendiri. Artinya dengan cara apa? Si Habib tersebut dia sholat aja di imam ngaji sama anaknya depan istrinya yang janda itu, depan istrinya. Bukan janda sekarang udah kawin lagi kan. Dan rumahnya di halal, rumahnya di Bandung Barat ada itu ceritanya. Dan ternyata dengan dakwah dengan hal tersebut menjadikan sebab turunnya taufik kepada istrinya, dan sekarang si papa gitu kan. Gitu. Jadi bertahap dakwah itu. Nah, jadi jangan pakai kekerasan, tidak sholat cepret. Emang sholat itu hak siapa? Hak Allah. Kalau ada hak bapak yang dilanggar boleh pukul, tapi jangan sampai mati. Nanti masuk KDRT gitu. Nah ya, kalau yang dilanggarnya hak suami itu boleh. Tapi kalau dilanggar hak Allah, ya Allah yang negurnya, yang berhak menyiksa. Kita berkewajiban mengajak dan menyampaikan, selesai. Lebih dari itu. Itu seorang Habib enggak, nah, memang dakwah sih tujuannya, gitu kan, jalannya sosialita. Itu ujung-ujungnya jadi solehah, gitu, ngaji bareng sekarang itu, gitu. Nah itu, balik lagi kepada yang tadi surat Al-Ikhlas, ini terlalu jauh, tapi nyambung ya, nyambung tentang kebingungan di akhirat. Terus balik lagi kita ke tafsir surat Al-Ikhlas. Tadi kita sudah mendengar, mengkaji fadilah dari surat Al-Ikhlas pendek. Sekarang kita berbicara masalah asbabun nuzul, sebab-sebab turun surat Al-Ikhlas ini. Wa kana sababun nuzuli hadhihi surah,
Dan adapun sebab turunnya surat ini menurut Ubay bin Ka'ab dan Jabir bin Abdullah wa Abul Aliyah wa Sya'bi wa Ikrimah, berarti ini hadisnya hampir mutawatir. 1 Ubay bin Ka'ab, 2 Jabir, 3 Abu Aliyah, 4 Ikrimah, mutawatir. Sebab nuzul ini artinya kan mendengar langsung dari Rasul gitu kan, atau menyaksikan dari Rasul gitu. Oh, itu lebih dari. Kalau mutawatir dilihat dari segi kuantitas, jumlah. Kalau sahih itu dilihat dari segi kualitas. Nah, itu. Kalau mutawatir itu qat'i, mutawatir, maka kualitas dalil hukumnya sama dengan Al-Qur'an. Hadis mutawatir itu kualitas dalilnya sama dengan Al-Qur'an. Artinya. Nah, ini belajar usul dikit-dikit. Dikit-dikit. Jadi bagaimana ulama itu kan sudah luar biasa. Itu. Udah menjelaskan kepada kita dengan sangat rinci, tinggal bisa baca-bacanya gitu. Itu. Jadi ulama, lebih ulama daripada ulama itu takut, karena setan itu tidak bisa menyesatkan seperti ulama menyesatkan manusia. Setan nggak bisa pegang mic, Bu, Pak. Terus kisahnya seperti ini. Ijtama'a kufaru Makkah. Pada suatu hari kafir Makkah sedang berkumpul, di antaranya Amir bin Tufail, Zaid bin Qubais dan lain sebagainya, hadaru, dan itu hadir. Wa qalu, dan bertanya itu para kafir Mekah kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka." Sifati, ceritakan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu seperti apa? A min dhahabin, au min fiddatin, au hadidin, au nuhasin. Apakah Tuhanmu terbuat dari emas, atau Tuhanmu terbuat dari perak, atau Tuhanmu terbuat dari, kok Tuhan terbuat ya? Apakah Tuhanmu terbuat dari besi, atau Tuhanmu dari tembaga? Fa inna alihatina, fa inna ahlihatana, karena Tuhan-Tuhan kami itu terbuat dari hal itu. Ada yang dari emas, dari perak. Ini bahasa Tuhan terbuat, padahal Tuhan yang membuat. Gitu kan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, "Ana Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Innallaha la yusbihu syai'an." Allah tidak menyerupai apapun. Wala aqulu lahu syai'an min tilqa'i nafsi, maka aku tidak akan menyampaikan sedikit pun tentang Tuhanku seperti apa yang menurut aku. Jadi cek bahasa orang mah pamangih urang, teu bisa gitu. Hatta pangkat Nabi saja tidak menjawab langsung Tuhannya seperti apa sifatnya. Jadi tidak bisa dibayang-bayang, oh Tuhan kieu. Justru itu akan tahayul atau takhayul, akan terlalu berimajinasi. Nabi Muhammad di sana terdiam dulu. Maka fa'anzalallahu hadhihi surah, maka Allah menurunkan surat ini, surat Al-Ikhlas. Karena Nabi Muhammad tidak mau menyampaikan sifat Tuhannya dengan hasil takhayulnya gitu kan, atau apa yang terdapat dalam hatinya. Nunggu dulu wahyu. Nah, maka turunlah surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan olehmu Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat yang lain bergantung kepadanya, semuanya berbutuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa menandingi satupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo, kita menggunakan penjelasan tafsir dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat. Bagaimana penjelasan dari Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, as-samadu, dan adapun makna as-samad menurut Ibnu Abbas adalah alladzi la jawfa lahu, zat yang tidak memiliki perut. Zat yang tidak memiliki perut. Wala yaqulu wala yashrabu, sehingga tidak makan dan minum. Walau kana jawaban lah taja ila syai', seandainya kalau punya perut pasti butuh kepada sesuatu, dan Tuhan mustahil butuh kepada sesuatu. Itu makna as-samad kata Ibnu Abbas. Bal kullul khalaiq muhtajuna ilaihi, akan tetapi seluruh makhluk butuh kepada Tuhan, yaitu pada Allah. Tapi ada lagi yang berpendapat wa yuqalu as-samadu ay lam yalid wa lam yulad, yaitu bahwa as-samad itu maknanya adalah lam yalid wa lam yulad. Jadi berarti di tafsirnya tafsir munasabatul ayat dihubungkan. Seandainya Allah pada Allah itu lam yalid wa lam yulad, laisa lahu waladun fayarithu mulkahu, Tuhan tak punya
anak. Seandainya Tuhan punya anak, maka anaknya akan mendapatkan warisan kerajaan dari bapaknya. Begitu kan? Maka lam yalid, Tuhan tidak melahirkan. Seandainya Tuhan punya anak, maka Tuhan akan mewariskan kerajaan kepada anaknya. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Maksudnya berarti Tuhan tidak menerima warisan dari bapaknya. Gitu, kan gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa menyamai kepada Allah satupun. Laisa lahu tiddun wala niddun wala syabihun wala ahadun yusyakiluhu. Tidak ada yang bisa, tidak ada lawanan, dan tidak ada bandingan, dan tidak ada penyamai kepada Allah satupun. Tahu? Itu tafsir menurut Ibnu Abbas. Nah, kita ini surat Al-Ikhlas ya. Panjang ini. Kita lanjutkan lagi. Wapi riwayatin, dan di riwayat yang lain. Nah, kita kan sangat senang surat favorit Al-Ikhlas. Ya kan? Iya kan? Ya, walaupun dari terpendek Al-Kautsar, alaikum bil kautsar. Kalian harus sering baca surat Al-Kautsar. Gitu. Minimal 100 kali sehari bacanya. Gitu. Ya. Itu Allah mendatangkan rezeki surat Al-Kautsar. Dalam sebuah riwayat, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika keluar menuju kota, ke kota, ijtama'a kufar Makkah, maka kafir Makkah sedang berkumpul di pintu atau di gang Babu Dari Nadwah, yaitu gang rumahnya Abu Jahal. Lalu orang-orang kafir Makkah tersebut membuat sayembara, siapa di antara kalian yang bisa membunuh Muhammad? Mayyarid Muhammadan ilaina, siapa yang bisa mendatangkan Muhammad kepada kami atau kepalanya, maka saya akan memberikan hadiah 100 ekor onta yang warna merah kehitam-hitaman, gitu kan. Itu unta yang paling mahal. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad hidup atau mati, kepalanya atau bukan, yang penting kepalanya. Kalau tangannya bisa tangan siapa? Kepalanya. Maka akan aku kasih hadiah 100 ekor unta yang paling hebat. Faqama rajulun yuqalu Suraqah, maka berdirilah seorang laki-laki namanya si Suraqah. Saya Suraqah bin Malik, halus ngaranna Suraqah bin Malik. Saya akan mendatangkan Muhammad kepada kalian semua. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy, kafir Mekah mengumpulkan patungan untuk harta untuk bekal si Suraqah. Maka Suraqah menyusul mengejar Nabi Muhammad di belakangnya. Ketika Suraqah sudah mengeluarkan pedangnya, maka si kuda yang ditunggangi oleh Suraqah amblas sampai lutut. Lalu si Suraqah minta tolong lagi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah tolonglah saya. Akhirnya oleh Allah diangkat lagi, jalan lagi, berjalan lagi, mau bunuh lagi, ambles lagi ke bawah sampai perut itu kudanya. Nah, di sana baru tobatlah Suraqah. Nah, ketika Suraqah sudah bertobat, duduk depan Rasul, terus bertanya kepada Rasul, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, hai Rasulullah, akhbirni min ilahika, ceritakan tentang Tuhanmu sehingga memiliki kekuasaan seperti ini. Kekuasaan apa? Ketika mau ditebas, ambles deh. Ketika ditebas, ambles deh. Akhirnya tempat duduk, ceritakan kepada saya Tuhanmu seperti apa, hebat kayak gini. Untung tadi tinggal ke Gunung Uhud gitu. Min dahabin aw min fiddatin, apakah Tuhanmu terbuat dari emas atau perak? Maka Rasulullah SAW panah kasa Rasulullah Rasul menundukkan kepalanya dengan waktu yang agak lama sedikit. Maka turunlah malak Jibril membawa surat, Qul ya Muhammad qul huwallahu ahad. Qul ya Muhammad huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja yad'ukum bi. Itu. Terus baca lagi satu lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah ini. Jadi ketika Nabi Muhammad hendak ketika ditanya oleh Suraqah, apa terbuat dari apa Tuhanmu? Kok Tuhan terbuat gitu kan? Udah salah pertanyaan juga. Bahwa Tuhan yang membuat gitu. Allah adalah Ahad, Somad, lam yalid wa lam yulad.
pencipta langit dan bumi, menciptakan diri kalian berpasangan dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah sedikit pun. Akhirnya kuma faqala Suraqah, berkata Suraqah, ya Rasulullah, a'rid alayyal Islam, masukkan saya ke dalam Islam. Fa'arada alaihi salatu wassalam fa aslama wa hasuna islamu. Akhirnya Suraqah masuk Islam dan memperbaiki keislamannya sangat bagus sekali. Terakhir penjelasan hadis tentang hadis yang ke-16 ini. Wahukia, dan dihikayatkan anan Nabi alaihi salatu wassalam kana jalisan ala babil Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di pintu Madinah, itu kota. Tiba-tiba datang seseorang yang membawa jenazah. Masa datang jenazah? Kok jenazah didatangkan itu? Idmarat janazatu rajulin. Ketika Rasul duduk di depan pintu, itu kan tiba-tiba marot melewat jenazah seseorang. Orang lompat aja, ada jenazah lewat aja. Ya lah, jenazah bisa lewat gak? Oh, namun ke jenazah bisa lewat, kecuali dilewatkan. Maksudnya ada yang dibuang di sini modoknya, ada rombongan yang membawa jenazah gitu. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bertanya kepada rombongan, masa nanya kepada jenazah? Itu hati-hati. Jadi dalam teks hadis ada yang dibuang mudoknya gitu kan, ada takdir lah, ada perkiraan-perkiraan gitu. Maka Nabi bertanya, hal alaihi dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Faqalu, maka para rombongan menjawab, alaihi dainun arba'ata darahim, dia punya hutang 4 dirham. Itu. Faqala Nabi SAW, sallu alaihi, silakan salatkan oleh kalian. Fa inilah usolli ala man kana alaihi dainun arba'ata dirham, saya tidak akan mensolati orang yang punya hutang 4 dirham. Famata walam yu'adhiha, maka dia mati tapi dia belum membayar hutangnya. Nabi tidak mau menyolatinya. Bagus atau tidak? Tidak maunya satu jenazah. Ya, lagi-lagi Nabi itu kan maksum. Panajala, turunlah malak Jibril. Ketika, ya itulah maksudnya Rasul. Ya, kenapa Rasul tidak melakukan kesalahan? Ketika melakukan kesalahan, turun wahyu. Panajala Jibril, maka turunlah maka Jibril. Ya Muhammad, hei Muhammad, Inna Allah azza wa jalla yukriuka salam. Ada salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum ya Rasul gitu. Ada salam nih dari Rasul. Wa yaqulu, dan berkata itu malaikat Jibril. Wa yaqulu, berkata Allah, ba'atu Jibrilu bi surati Adamin wa adda dainahu. Bahwasanya saya telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyerupai bentuk manusia untuk membayarkan hutang si jenazah itu. Pemayarkan ke malaikat Jibril eta. Bu, mau enggak? Hutang kita dibayarin malaikat Jibril, tapi syaratnya mati dulu. Lah ini kan jenazah yang sudah meninggal. Ya kan? Selanjutnya faqala, maka berkata Jibril, kum fasoli inhum magfurun. Muhammad solati dia karena dia sudah diampuni oleh dosanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul, berkata Jibril, man sholla ala janazatihi ghafarallahu lahu. Barang siapa yang mensolati jenazah ini maka Allah akan mengampuni dosanya. Gitu. Terus Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya akhi, ya Jibril, wahai saudaraku, wahai Jibril. Itu bahasa Nabi kepada Jibril itu karena Rafiqul A'la, sahabat dekat lah. Kata Nabi Muhammad ketika mau wafatnya itu ingin ketemu dulu sama Jibril. Ketemu dulu. Karena kan tugas dunianya selesai. Tugas dunianya kan gitu. Malaikat Jibril yang masih bertugas sampai sekarang. Memberikan ilham kepada orang-orang soleh. Ya akhi ya Jibril, wahai saudaraku Jibril, min aina lahu hadzal karamah? Dari mana dia mendapatkan kemuliaan ini sehingga engkau turun menjelma sebagai manusia membayarkan hutang 4 dirham atas nama jenazah itu? Itu kan. Dari mana jenazah itu punya kemuliaan? Faqala, maka menjawab Jibril, li qiraatihi kula yaumin mi'ata maratin surata qul huwallahu ahad. Karena dia semasa hidupnya senantiasa sehari suka membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Itu 100 kali.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Al-Qur'an sudah jadikan wirid, ketika sudah sering jadikan wirid maka akan berubah menjadi hizib. Oh. Hizib kulhu gitu. Oh, sudah terasa, itu naik. Li'anna fiha bayana sifatillahi ta'ala wa thana alaihi, karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Allah dan muji kepada Allah. Khususon man qaraha fi shalawatil khams, man qaraha fi jami'urhi maratan wahidatan, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas seumur hidupnya hanya satu kali, la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah, dia tidak akan mati sebelum ketika hidupnya melihat surga, tempat kembalinya itu. Jadi ketika sebelum dia tidak akan mati dulu sebelum melihat tempat kembalinya nanti di surga. Gitu. Khususnya man qara'aha fi shalawatil khamsi, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas dalam salat yang 5 waktu, fi kulli yaumin kadza marat, dalam setiap hari berulang kali. Salat zuhur rakaat 1 yang kedua kulhu. Salat asar 1 2 kulhu. Maghrib maghrib 1 2 kulhu lagi. Isanya kulhu lagi. Subuhnya kulhu lagi. Qobliyah sama badiahnya kulhu semuanya. Itu. Allah. Tusfa'u lahu yaumal qiyamati wali jami'i aqrabaihi mimman qad istajbana. Maka nanti dia akan mendapatkan syafaat dari surat Al-Ikhlas tersebut, termasuk kepada seluruh kerabatnya, yang mana kerabatnya itu seharusnya dia masuk neraka. Berarti Al-Quran ini syafaat. Raja kulhu tidak apa-apa itu. Apalagi lagi kalau sendirian gitu kan, yang banyak sholatnya ya baca kulhu sama itu. Ini baru satu surat Al-Ikhlas, belum Al-Kautsar. Nanti saya, tapi di Alkitab ini nggak ada Al-Kautsar. Yang pendek-pendek saja. Itu. Ada nanti di sini itu tentang amaliyah ya. Jadi amaliyah ini bukan tidak percaya, banyak yang tidak percaya, bukan. Masih sedikit yang mau mengamalkan hal yang seperti ini. Itu. Padahal ini sangat bermanfaat lahir dan batin. Selanjutnya Al-Haditsus Sabi Asyar, sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi kapan-kapan sesuai dengan jadwal. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang dapat diamalkan untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta